Ngapi bohong. Halo Sobat Farmasi dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel saya. Saya Leonard Junior Wiladabo dari kelas C Farmasi semester 1, tentunya dari Universitas Citra Bangsa. Ya, pada video kali ini saya akan membahas tentang penentuan titik leleh. Yang pertama kita masuk pada teori titik leleh. Titik leleh adalah temperatur di mana zat padat berubah wujud menjadi zat cair pada tekanan 1 atmosfer. Dengan kata lain, titik leleh merupakan suhu ketika fase padat dan cair sama-sama berada dalam kesetimbangan. Titik leleh zat padat adalah suhu di mana zat tersebut akan berubah wujud menjadi cair. Titik leleh suatu zat padat tidak mengalami perubahan yang berarti dengan adanya perubahan tekanan. Dengan mengetahui titik leleh suatu zat, maka kita dapat mengetahui kemurnian suatu zat. Untuk zat-zat murni pada umumnya memiliki titik leleh maksud saya yang lebih tinggi dibandingkan ketika zat tersebut telah tercampur dengan zat lain. Berdasarkan hal inilah, maka untuk memperoleh logam yang murni, maka biji logam yang dihasilkan dari proses tambang dipanaskan dalam dapur pemanasan sampai melebur, dan kemudian melalui proses lebih lanjut akan diperoleh yang murni. Ya, kita masuk pada alat dan bahan praktikum dalam penentuan titik leleh. Yang pertama alat. Di sini alat yang digunakan, yang pertama itu ada termometer, yang kedua ada gelas kimia, yang ketiga ada kapiler yang salah satu ujungnya tertutup, yang keempat ada pemanas, yang kelima ada tabung reaksi kecil. Yang kedua bahan. Di sini bahan yang digunakan dalam penentuan titik leleh adalah asam benzoat. Ya, yang berikut kita masuk pada prosedur kerja penentuan titik leleh. Pertama-tama yang dilakukan yaitu ambil zat yang akan ditentukan titik lelehnya, kemudian mengerus dalam mortar hingga menjadi serbuk halus jika ukuran zat kasar. Setelah itu kita ambil kapiler untuk menentukan titik leleh, lalu masukkan ujung terbuka kapiler ke dalam serbuk zat yang akan ditentukan titik lelehnya sehingga kristal masuk ke dalam kapiler. Setelah itu mengangkat kapiler dari serbuk dan dibalik sehingga ujung tertutup menghadap ke bawah. Kemudian mengetok dinding kapiler dengan jari sehingga zat masuk ke dasar kapiler. Yang berikut kita ambil termometer dan pasangkan termometer, kemudian memanaskan pemanas atau burner, mengamati zat dalam kristal dan temperaturnya, kemudian baca termometer bila zat padat telah meleleh. Dari prosedur kerja di atas didapatkan hasil, yakni pada percobaan titik leleh, zat yang dilelehkan asam benzoat yang berbentuk serbuk atau padat, solid. Yang kedua, pada suhu 120 derajat Celcius meleleh sempurna sampai akhir. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan percobaan penentuan titik leleh tersebut. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan percobaan penentuan titik leleh tersebut. Pada percobaan tersebut, dalam menentukan titik leleh ini, zat yang akan ditentukan titik lelehnya adalah asam benzoat. Asam benzoat yang digunakan mempunyai wujud padat atau solid, berbentuk kristal dan berwarna putih. Pada saat melakukan pemanasan terhadap asam benzoat yang berada dalam pipa kapiler dan dicelupkan, wujud awal dan akhir asam benzoat mengalami perubahan wujud dari yang pertama padat dalam bentuk serbuk menjadi cair dalam keadaan meleleh atau berada dalam titik leleh. Pada percobaan ini yang menggunakan asam benzoat, range yang kami dapatkan adalah berkisar antara 110 derajat Celcius sampai 120 derajat Celcius dan mencapai titik leleh pada suhu 120 derajat Celcius.
jarak range titik lelehnya sangat lebar, yaitu 10 derajat Celcius. Ini menandakan bahwa zat tersebut bukan merupakan kristal murni, karena range dari senyawa organik yang berupa kristal murni berkisar antara 0,5 derajat Celcius sampai 1 derajat Celcius. Ketidaksesuaian ini mungkin juga disebabkan karena ketidaktelitian dan kelalaian dalam melakukan percobaan. Pada saat pemanasan, tidak teliti dalam melihat suhu pada termometer yang menyebabkan penyimpangan berupa penurunan atau perluasan range titik leleh. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan tentang penentuan titik leleh, maka dapat ditarik kesimpulan, yakni titik leleh adalah temperatur di mana zat padat berubah wujud menjadi zat cair. Penyimpanan titik leleh dapat disebabkan oleh tidak murninya suatu zat. Faktor-faktor yang mempengaruhi titik leleh zat adalah pengawasan dalam kapiler, banyaknya sampel, dan ukuran kristal. Sekian video dari saya kali ini, kiranya dapat berguna bagi sobat farmasi dimanapun Anda berada. Jangan lupa nantikan video-video selanjutnya dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.